Sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuh untuk generasi penerus bangsa. Dan inilah praktik baik yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnita Sari Nasution, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Pekan Pidi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik kepada seluruh teman-teman kepala sekolah hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Pekan Pidi mengenai transformasi pembelajaran monoton menjadi pembelajaran menyenangkan melalui pembelajaran mendalam. Dunia pendidikan saat ini sedang bergerak cepat. Tantangan zaman semakin kompleks dan kita perlu menyiapkan generasi muda dengan cara belajar yang juga berbeda. Karena itu, kurikulum Merdeka hadir dengan satu pendekatan, yaitu pembelajaran mendalam atau sering kita sebut saat ini deep learning. Selama ini di SMP Negeri 1 Pekan Pidi, dalam pelaksanaan pembelajaran masih ada guru yang cenderung monoton, masih berfokus pada hafalan dan teori semata. Akibatnya, banyak murid yang hanya bisa menjawab soal, tetapi belum tentu memahami makna dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Melalui pembelajaran mendalam, saya ingin mengubah hal tersebut. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi murid karena pendidikan adalah tentang bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu dan kreativitas murid. Oleh karena itu, saya berusaha mentransformasikan pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran mendalam yang merupakan terobosan baru dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Abdul Mukti. Pertama, itu berkesadaran, yaitu murid benar-benar aktif dan hadir dalam proses belajar. Kedua, bermakna, yaitu materi pembelajaran berkaitan dengan kehidupan nyata. Ketiga, menggembirakan. Suasana belajar dibuat menyenangkan dan memotivasi murid. Dengan penjelasan pendekatan ini, guru tidak lagi hanya menjadi penyampai materi, tetapi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Sekolah kita berkomitmen menciptakan ruang belajar yang menumbuhkan karakter, berketerampilan abad 21, dan kemandirian siswa. Ini merupakan salah satu contoh dari pembelajaran yang monoton, di mana pembelajaran itu hanya terlihat satu arah. Guru menjelaskan, siswa hanya sekedar mendengarkan saja. Tidak terjadi interaksi yang aktif ketika pembelajaran dilaksanakan. Terkesan membosankan dan tidak ada proses untuk siswa berinteraksi aktif di dalamnya. Sebelum saya melaksanakan aksi, saya berdiskusi kepada pengawas pembina dan mengumpulkan tim untuk merancang pembelajaran mendalam yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan diklat pembelajaran mendalam dan coding. Nah, di sini saya memberikan pendampingan kepada guru-guru agar memahami bagaimana proses pembelajaran mendalam. Di samping itu, juga saya menghadirkan pemateri-pemateri dari kabupaten yang dapat memberikan penjelasan dengan maksimal kepada semua guru tentang pembelajaran mendalam. Nah, di samping itu juga kami mengaktifkan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini juga saling mengimbaskan dari guru-guru yang sudah dipanggil di tingkat kabupaten maupun provinsi yang sudah melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam, saya juga bermitra kepada orang tua siswa juga masyarakat, sehingga orang tua siswa juga mengetahui bagaimana proses pembelajaran mendalam yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Pembelajaran yang dilakukan di kelas itu sudah mulai berubah.
guru sudah menggunakan Infokus sebagai sarana pembelajaran. Nah, kemudian juga para siswa diajak untuk belajar mengkaitkan dengan kehidupan nyata, seperti mengubah limbah itu menjadi barang-barang yang bermanfaat dan cantik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan contoh dari pemikiran yang kritis yang dilakukan oleh guru untuk membangkitkan semangat dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini, siswa dilihat lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan ini merupakan salah satu pembelajaran yang mengkaitkan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Karena di sini ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa sehingga merubah cara mereka belajar lebih menyenangkan. Nah, ini juga mengkaitkan pembelajaran itu dengan cara penalaran kritis siswa mengubah limbah menjadi sebuah robot. Nah, pemanfaatan digital juga sudah dilaksanakan oleh guru-guru dengan memanfaatkan sarana prasarana di sekolah seperti ruangan laboratorium komputer. Nah, ini adalah kemitraan. Bagaimana kita berhubungan dengan mitra, yaitu home industry yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu home industry bagaimana cara membuat kue arafit. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk berpemikiran, berpenalaran kritis karena mereka menginput semua berita, bagaimana cara untuk membuat kue arafik, kemudian bagaimana cara untuk penyalurannya ke masyarakat ataupun ke daerah-daerah untuk penjualannya. Tahap terakhir yang saya lakukan adalah monitoring. Nah, monitoring ini bukan hanya sekedar menilai, tetapi lebih kepada pembimbingan, pemantauan yang akan kita lakukan sejauh mana pembelajaran mendalam itu telah dilaksanakan oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Demikianlah praktik baik yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Pembelajaran mendalam telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan terlihat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran mendalam juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Mereka dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan yang dipelajari dalam situasi nyata. Guru-guru di SMP Negeri 1 Pekan Pidi mengalami perubahan dalam pembelajaran. Mereka menjadi lebih fleksibel dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kami percaya bahwa transformasi pembelajaran monoton menjadi pembelajaran menyenangkan melalui pembelajaran mendalam dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran untuk masa depan siswa di SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatun SPDI, guru SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Dengan ini menyatakan bahwa Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pekan Pidi selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di SMP Negeri 1 Pekan Pidi ini. Saat ini beliau telah melakukan sosialisasi pembelajaran mendalam melalui pelatihan dan komunitas belajar. Saya merasakan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Murid-murid merasa senang karena saya menggunakan prinsip pembelajaran deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin SPD, pengawas sekolah pada SMP Negeri 1 Pekan Pidi dengan kepala sekolahnya Ibu Yusnita Sari Nasution SPD MPD. Selama beliau menjadi kepala sekolah pada SMP Negeri 1 Pekan Pidi, sudah banyak berkontribusi untuk perkembangan sekolah. Beliau juga baru ini melakukan implementasi pembelajaran mendalam yang berimbas kepada murid dan lingkungan sekolah sekitar. Alhamdulillah, selama beliau menjadi kepala sekolah, banyak perubahan-perubahan yang beliau lakukan bersama dengan rekan-rekan guru pada SMP Negeri 1 Pekan Pidi. Semoga ke depan SMP Negeri 1 Pekan Pidi menjadi lebih baik di bawah pimpinan Ibu Yusnita Sari. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.